Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Manajemen BSI dan juga sahabat BSI yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk sharing pada TED Talk hari ini, yang merupakan pengalaman pertama dan baru bagi saya di BSI. Untuk itu, jika nanti dalam penyampaiannya banyak kurangnya, saya mohon maaf dulu gitu. Ya, oke. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai role di bidang UI UX Design. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Hidayati dari Admisi dan Keuangan. Oke, selanjutnya untuk agenda sharing hari ini kita akan membahas mengenai UX roles dan juga product management. Yang ada di UX role sendiri nanti ada UX researchers, kemudian UX designer, UX writer, UX engineer, dan UI designer. Untuk di product manajemennya ada product designer, product manager, product owner, dan juga design ops gitu. Untuk lingkupnya nanti mungkin lebih ke definisi beserta perannya atau responsibilities-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk disclaimer dulu, untuk role yang akan dibahas ini nanti hanya sebagai gambaran saja mengenai beberapa peran yang ada di bidang UI UX secara general. Karena kalau dijabarkan secara keseluruhan mungkin ada banyak sekali role yang di luar yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sebelum kita membahas ke role, saya akan mencoba mendefinisikan apa sih sebenarnya UI UX design itu. Untuk sejarahnya sendiri, ini pertama kali dikenalkan oleh beliau Bapak Donald Arthur Norman atau yang biasa kita sebut dengan Don Norman pada tahun 90-an, tepatnya 95, itu mendefinisikan dengan user experience encompasses all aspects of the end users interaction with the company, it is service, and it is product. Atau yang bisa diartikan dengan pengalaman pengguna mencakup semua aspek interaksi pengguna akhir dengan perusahaan, layanannya, dan juga produknya. Seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, UI UX design ini mungkin bisa dibilang baru seperti itu. Jadi mulai smartphone meningkat pesat dipakai oleh masyarakat umum, kemudian banyak aplikasi-aplikasi mobile maupun website yang ada di Indonesia, mulai muncul roles yang dinamakan UI UX designer seperti itu. Yang sebelumnya sih kalau dari sepengetahuan saya tuh ada web designer dulu, tapi secara berkembangnya zaman, web mulai ditinggalkan, kemudian banyak yang beralih ke mobile apps seperti itu. Sebenarnya UI dan UX ini adalah sesuatu yang terpisah begitu ya. Cuman seringkali dijadikan satu menjadi UI/UX seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mereka menyatu gitu? Jawabannya adalah keterbatasan. Nah, keterbatasan ini maksudnya adalah di perusahaan atau di startup rintisan itu seringkali memiliki keterbatasan resource dan juga dana yang terbatas begitu, sehingga melakukan efisiensi atau penghematan gitu dari aspek resource dan juga dana seperti itu. Nah, kemudian dijadikan satu role, satu orang itu memegang peranan UI dan UX atau sering disebut dengan UI UX designer seperti itu. Oke, lanjut ke definisi perbedaannya UI dan UX. UI sendiri itu what you see and do when you use a thing. Kalau UX what you feel when you use a thing. Atau bisa dikatakan dengan UI itu sesuatu yang kita lihat dan kita lakukan ketika kita menggunakan sesuatu. Jadi tidak terbatas dari segi aplikasi saja,
Jadi barang-barang, benda-benda di sekitar kita itu juga bisa disebut dengan UI dan UX. Kalau UX sendiri itu sesuatu yang kita rasakan ketika kita menggunakan sesuatu tersebut, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contohnya. Mungkin teman-teman UX sudah familiar dengan botol tomat ini. Botol tomat ini seringkali dijadikan referensi karena dia secara UI bagus yang kebanyakan kita lihat dan kita gunakan. Namun secara UX ini sulit untuk digunakan ketika nanti isinya sudah mau habis gitu. Yang kanan ini nanti ketika mau habis dia tetap bisa kita gunakan dengan mudah karena walaupun nanti tinggal sedikit karena dia kemasannya seperti terbalik, jadi kita mudah menggunakannya seperti itu. Selanjutnya ada tangga. Tangga ini di sini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk user. Jadi nanti bisa jadi user itu menginjak yang ini sudah mengira kalau ini tuh sudah anak tangga, padahal ini masih lantai. Gitu. Terus kemudian jalanan ini mungkin sama arsiteknya udah didesain sebagus mungkin gitu dari segi estetiknya. Namun kebutuhan penggunanya dia lebih memilih ke sini karena lebih efisien begitu, lebih dekat bisa kita potong gitu. Terus habis itu ini pintu ada teksnya push gitu, tapi 2. Jadi membuat user berpikir gitu, aku harus dorong yang mana nih kayak gitu. Itu kurang bagus juga gitu. Terus habis itu ada remote. Di sini evolusi remote yang dulunya kita tahu remote tuh tombolnya banyak sekali gitu ya. Terus kemudian sekarang remote itu disederhanakan begitu tampilannya. Yang sering kita pakai, sering kita gunakan yang ditambahkan di situ tombol-tombolnya. Tidak perlu sebanyak yang dulu gitu. Kemudian ini ada dari aplikasi, dari WhatsApp tentang deleted message ya. Kayak gini kan gimana ya? User kayak jadi berpikir gitu, wah ini pesan apa nih yang dihapus gitu. Kalau kita bandingkan dengan di Instagram, kalau di Instagram tuh fiturnya unsend ya. Jadi kalau unsend itu nggak jadi dikirim, jadi pesan yang kita kirim sebelumnya tuh udah langsung terhapus gitu. Jadi lawan chat kita sudah nggak tahu lagi sebenarnya kita ngirim apa dan nggak ada notif apa-apa kayak gitu. Itu untuk contohnya. Sekarang lanjut ke UX roles. Untuk roles-nya ada 5 di sini. Yang kelima-limanya ini sebenarnya memiliki satu kepentingan yang sama, yaitu menjadi sweet spot area di mana harus adil dalam pembagian porsinya, mau itu dari sisi user, IT, dan juga bisnis seperti itu. Untuk dari sisi user itu design team dan juga pengguna akhir kita end user. Kemudian dari sisi IT itu ada software engineer atau developer. Kemudian dari bisnis itu nanti ada product team, sponsor, dan juga stakeholder mungkin kalau di sini bilangnya ya. Terus habis itu kita masuk ke UX researcher. UX researcher ini adalah orang yang mencari informasi dari target pengguna atau user seputar perilaku dan kebutuhan yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan desain yang sesuai kebutuhan pengguna. Itu dari eklut.com. Untuk responsibilities-nya secara sistematis mengumpulkan data dan informasi yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna seperti itu. Kemudian yang kedua ada menganalisis hasil penelitian, dan yang ketiga bekerja sama dengan product manager, engineer, dan juga desainer untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Nah, untuk user UX researcher sendiri itu biasanya menggunakan 2 pendekatan research. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kalau kualitatif sendiri itu lebih kepada
insight dari kebiasaan pengguna, terus wawancara dan juga pendapat mereka tentang suatu produk itu bagaimana. Kemudian kalau yang kuantitatif itu lebih terstruktur karena menggunakan data yang dapat diukur biasanya melalui survei atau pakai Google Analytics dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalau dari Interaction Design Foundation, UX researchers ini memegang atau mengambil 3 peranan di design thinking process, yaitu empathy, define, dan juga test. Gitu. Untuk UX researcher ini juga biasanya disebut dengan UX researcher, user researcher, dan juga researchers. Seperti itu. Selanjutnya ada UX designer yang sering kita dengar mungkin. Di sini dari Coursera mendefinisikan dengan the UX designer roles is to make a product or service usable, enjoyable, and accessible, atau bisa dibilang yang mudah digunakan, yang bisa nyaman digunakan, dan juga mudah digunakan. Seperti itu. Untuk responsibilities-nya, yang pertama ada understand the user and the brand. Itu maksudnya kita harus memikirkan tentang masalah yang dirasakan oleh pengguna kita dan kita mencoba untuk menyelesaikannya dan harus selaras dengan sasaran dan juga branding dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada conduct the user research. Maksudnya adalah melakukan riset pengguna. Research pengguna di sini untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna berdasarkan tujuan, perilaku, dan juga poin-poin yang dirasakan. Seperti itu bisa melalui pengujian A/B testing atau wawancara atau juga survei. Biasanya ini dilakukan oleh UX researcher ya, tapi kemudian yang ketiga ada analyze what you have learned. Itu maksudnya membangun persona pengguna gitu yang nanti akan dipetakan seperti apa alurnya di sistem tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat desain, tentu saja membuat roadmap atau peta situs dan juga wireframe serta prototipe untuk memberikan tim gambaran yang lebih baik untuk produk akhirnya nanti seperti apa. Kayak gitu. Selanjutnya yang kelima ada conduct the user testing. Itu adalah pengujian pengguna atau validasi desain untuk melacak bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan yang kita buat, seperti itu. Untuk selanjutnya dari Interaction Design Foundation itu mengatakan kalau UX designer itu mengambil 5 fase dari design thinking process, yaitu empathy, define, ideate, prototype, dan juga test. Seperti itu. UX designer sendiri sering disebut dengan interaction designer, UI UX designer, dan juga experience designer. Kemudian selanjutnya ada UX writer, gitu. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan tampilan-tampilan ini. Nah, untuk yang tampilan pertama ada error message. Error message yang di sebelah kiri ini kenapa ditanda silang, karena kurang ramah bagi pengguna, seperti itu. Karena menampilkan error secara teknis, seperti itu, yang pengguna kita tuh belum tentu paham akan error tersebut. Kalau yang kanan itu sudah dikemas dengan mikrocopy yang cukup ramah untuk pengguna. Kemudian selanjutnya ini dari Gojek yang sering membuat ada ilustrasinya, ada copywriters yang cukup bagus dan menyenangkan gitu untuk penggunanya. Terus kemudian ini ada dari Twitter, ketika dia over capacity, dia juga memberikan ilustrasi ikan paus yang
namanya ditarik oleh burung seperti itu yang keberatan gitu karena menarik ikan paus karena dia sesuai sama notif yang keluar yaitu over capacity. Terus yang selanjutnya ada 400 base request yang ini seringkali membuat bingung juga. Ini sebenarnya apa nih kayak gitu. Jadi user bertanya-tanya gitu. Yang selanjutnya ini sebenarnya nggak boleh ya menyalahkan dari sisi user itu kurang tepat seperti itu. Untuk selanjutnya definisi dari UX writer sendiri itu adalah seseorang yang menulis untuk pengalaman pengguna. UX writer menulis kata-kata yang dapat dibaca dan didengar ketika seseorang menggunakan produk digital seperti aplikasi atau website kayak gitu. Untuk teks yang ditulis bersifat singkat, padat, jelas dan berguna. Nah, untuk biasanya tulisan yang dibuat copywriter, kalau tulisan yang dibuat copywriter singkat, tulisan yang dibuat oleh UX writer ini lebih singkat lagi atau biasa disebut dengan microcopy tadi. Pada intinya UX writer ini bertugas untuk memanusiakan pengguna produk kita. Kayak gitu. Untuk responsibilities-nya yang pertama menuliskan copy untuk produk digital dengan memperhatikan alurnya. Yang kedua, mengikuti guideline dan gaya penulisan yang tentunya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjadi konten strategis atau membuat strategi jangka panjang begitu untuk konten yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, membaca data dan menggunakannya untuk merencanakan strategi konten. Terus yang kelima, bekerja sama dengan berbagai divisi, tentunya untuk memastikan copy yang kita buat sudah sesuai dengan keseluruhan tujuan perusahaan. Seperti itu. Untuk yang keenam, terakhir, memahami strategi kunci pada produk dan menerjemahkannya pada copy yang dibuat. Seperti itu. Untuk skopnya dari Interaction Design Foundation lagi, dia ini mengambil satu peranan di design thinking proses yaitu bagian prototype. Untuk sebutan lainnya dari UX writer itu adalah content strategist atau copywriters. Selanjutnya ada UX engineer. UX engineer ini mungkin masih baru, istilah yang baru yang juga saya dengar saat mencari referensi ini. Definisinya adalah penghubung antara desain dengan development. Mereka mengubah desain menjadi sebuah prototipe yang digunakan untuk keperluan testing. Tahap di mana mencari tahu apakah produk ini bisa digunakan dengan mudah atau tidak sebelum masuk ke tahap development yang lebih dalam lagi. Ini saya ambil dari mediumnya Mas Dwi Nawan. Itu seorang co-founder Paper Pilar. Untuk responsibilities-nya, yang pertama support designer dan researcher dalam menjalankan tugasnya. Untuk supportnya bisa dalam bentuk bikin high fidelity-nya dari prototype untuk testing dan juga bikin tools untuk testing juga. Selanjutnya, yang kedua menentukan mana teknologi yang cocok untuk diimplementasikan. Kayak gitu. Jadi UX engineer ini juga membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait desain sebelum diserahkan ke tim engineer. Terus kemudian yang ketiga, yang membuat prototipe dengan beberapa alternatif teknologi yang membantu dalam pengambilan decision nantinya. Gitu, karena bisa jadi prototipenya itu sudah dalam bentuk aplikasi yang hampir jadi seperti itu, yang biasanya sih tidak bisa diwakilkan melalui gambar di prototyping Figma atau membutuhkan interaksi yang lebih kompleks lagi gitu. Untuk selanjutnya dari Interaction Design Foundation, UX engineer ini mengambil 5 fase dari design thinking proses, mulai dari empathy, define, ideate, prototype, dan juga test, plus front end dev gitu. Jadi udah ada codingnya juga gitu. UX
engineer ini biasanya juga disebut dengan UX unicorn, seperti itu. Untuk selanjutnya, role yang beda dari UX sebenarnya yaitu UI designer. UI designer ini dia adalah yang mendesain tampilan produk digital dan juga mendesain bagaimana interaksi setiap elemen yang ada sehingga pengguna tidak kebingungan untuk melalui skenario sistem dari produk tersebut. Sebelum mendesain, seorang UI designer biasanya bekerja dengan UX designer untuk merancang alur dari proses tersebut gitu. Biasanya mereka saling kolaborasi. Nanti dari UX designernya memberikan wireframe yang sudah sesuai dengan user flow dan roadmap. Kemudian diberikan ke UI designer untuk diterjemahkan menjadi sebuah mockup UI high fidelity yang bisa dipresentasikan ke user seperti itu. Untuk responsibilitasnya sendiri, yang pertama dia ini berkolaborasi erat dengan developer, copywriter, dan juga desainer UI. Selanjutnya, yang kedua, menyajikan dan mempertahankan keputusan desain. Semua keputusan desain harus didasarkan pada desain roadmap keseluruhan serta pemikiran dan prinsip-prinsip dasar desain. Seperti itu. Dari Interaction Design Foundation sendiri, UI designer ini mengambil satu fase proses design thinking yaitu di bagian prototype gitu. Untuk UI designer ini sering juga disebut juga sebagai visual designer atau graphic designer. Dari referensi yang saya dapat, UI designer ini juga biasanya berkolaborasi dengan graphic designer jika role itu ada masing-masing beda orang seperti itu. Tapi di skala perusahaan yang tidak terlalu besar, biasanya UI designer juga menghandle sendiri kebutuhan grafisnya seperti itu. Oke, lanjut ke product management. Untuk product management ada 4 role. Yang pertama product designer, product manager, product owner, dan juga design ops. Nah, ini sebenarnya awal dari ingin membahas ini karena lihat di Instagramnya Designeran, mungkin kalau teman-teman ada yang follow, itu ada banyak kebingungan di sini antara product owner, product designer, product manager, karena di beberapa lowongan pekerjaan tuh job desk mereka saling tumpang tindih seperti itu, jadi mirip-mirip gitu. Untuk itu kita akan coba mulai bahas dari referensi yang saya dapat gitu. Untuk yang pertama dari product designer, ini adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan sebuah produk sesuai dengan kebutuhan user serta membangun strategi bisnis produk. Ini dari Build with Angga. Untuk responsibilities-nya sendiri, dia mengatakan yang pertama melakukan testing produk kepada user untuk mendapatkan feedback dan juga mengevaluasi pengalaman user demi meningkatkan kualitas produk. Untuk yang kedua, mengimplementasikan produk ke dalam prototype. Yang ketiga ada brainstorming, hasil riset kepada tim yang relevan. Yang keempat, meneliti struktur produk hingga teknologi untuk merelasikan produk. Dan yang kelima, mencari konsep terbaik untuk pengembangan produk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Interaction Design Foundation, product designer ini mengambil 5 proses di design thinking plus product roadmap. Nah, produk roadmap ini sendiri nanti yang akan menggambarkan penawaran produk yang sedang dibangun serta seperti apa saja yang harus dilakukan agar mampu menciptakan produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya ada product manager. Product manager di sini adalah seseorang yang bertugas untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tentunya dapat mendukung bisnis perusahaan.
Ini saya ambil dari ecruit.com. Untuk responsibilities-nya yang pertama, mendefinisikan visi produk, strategi, dan juga roadmap. Untuk yang kedua, menyuarakan aspirasi dari pengguna produk untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, bekerja sama dengan engineering, sales, marketing, and support untuk memastikan kepuasan pengguna dan tercapainya objektif bisnis. Gitu. Selanjutnya ada menjalankan beta testing dan pilot program saat fase uji kualifikasi berlangsung dengan menggunakan sampel dan produk yang sudah hampir selesai. Kemudian selanjutnya mengembangkan positioning dari produk yang ada. Positioning di sini maksudnya adalah strategi atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya itu selalu diingat oleh konsumennya, seperti itu. Untuk selanjutnya Anda melakukan riset pasar dan juga analisis kompetitor untuk memastikan produk yang akan digunakan atau dibeli konsumen. Seperti itu. Untuk role selanjutnya ada product owner. Product owner di sini lingkup pekerjaannya adalah bekerja sama dengan tim bisnis untuk mengembangkan suatu produk yang dipercayakan untuk dikelola. Tugas product owner di sini juga harus terus berinovasi agar pengguna mendapatkan fitur yang berguna. Ini juga saya ambil dari ecruit.com. Untuk responsibilities-nya sendiri atau tanggung jawabnya, yang pertama, berkonsultasi dengan produk manajemen dan juga klien, mengantisipasi kebutuhan klien. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari developer dan mengklarifikasi hal-hal yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat mock-up dan juga bekerja sama dengan UX designer. Yang keempat, mengatur backlog dalam pembuatan produk dan memprioritaskan kebutuhan. Untuk yang kelima, memonitor tahapan perkembangan pembuatan produk dan juga menghadiri rapat Scrum. Untuk yang keenam, ada mengevaluasi perkembangan klien di setiap proses. Seperti itu. Terus selanjutnya, untuk bedanya product manager sama product owner nih dari yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu kalau dari fokusnya, product manager itu fokusnya pada konsumen dan juga pasar. Kalau owner fokusnya pada solusi, teknologi, dan tim. Untuk yang kedua, manager itu pada visi produk dan juga tujuan perusahaan. Kemudian owner itu menerjemahkan visi dan tujuan tersebut tadi menjadi sebuah product backlog. Kemudian yang dari sisi manajer fokus pada positioning produk. Kalau owner memastikan backlog jelas dan dapat dipahami. Untuk yang manajer mengatur budget dari awal dalam pembuatan produknya. Jika owner mengarahkan agile team, apa yang perlu dilakukan seperti itu. Untuk secara singkatnya, kalau product manager ini lebih ke dari segi bisnisnya dengan eksternal atau pasar. Kemudian kalau product owner ini lebih ke internal team seperti itu. Kemudian ada selanjutnya ada design ops atau design operation. Kalau di dev itu ada DevOps, di desain ternyata juga ada design ops seperti itu. Nah, design ops ini dari NN Group atau Norman Nelson Group itu mengatakan bahwa yang artinya kurang lebih operasi desain atau design operation itu mengacu pada orkestrasi dan optimalisasi orang, proses, dan juga kerajinan untuk memperkuat nilai dan dampak desain dalam skala besar seperti itu. Dari selanjutnya, definisi selanjutnya saya ambil dari mediumnya Mas Yoel Sumitro. Dia adalah SVP-nya Product Design dari tiket.com. Bisa di sana bisa disebut juga sebagai desain produser atau desain program manager. Terus tugas utama dari design operation ini adalah to let designers design. Jadi untuk membiarkan para desainer fokus ke pekerjaan mendesain seperti itu. Terus selanjutnya definisi dari Telkom Design beberapa waktu lalu
membagikan juga tentang desain ops ini. Di sana mengatakan desain ops ini bertugas memberikan support operasional pada desain talent untuk dapat fokus menghasilkan craft yang berkualitas. Seperti itu. Craft ini maksudnya dalam hal karya. Selanjutnya dari NN Group juga itu ada 3 aspek yang dikatakan di situ. Yang pertama, how we work together. Ada organize, ada collaborate, dan juga humanize. Yang organize itu organizational structure, team composition, dan juga role definition. Yang selanjutnya collaborate, ada rituals and meetings, environments, dan juga communities of practice. Yang ketiga ada humanize, ada hiring and onboarding, career development, dan juga people orientation. Yang kedua ada how we get work. Dan yang pertama ada standardize di sini ada guiding principles, design process, consistent tool sets, kemudian di harmonize ada design system, research hub, dan juga asset management. Yang ketiga prioritize ada balancing workflow, estimation, dan juga allocation. Yang ketiga how our work creates impact. Yaitu ada measure di sini ada desain standar, desain metrik, defining good and done, socialize, ada success stories, reward and recognition, ada value definition. Kemudian yang terakhir ada enable, di sini ada skill training, playbooks, dan juga education. Nah, dari NN Group ini ada pandangan juga dari desain ops strukturnya. Jadi dari tim Telkom Desain ini, dia punya tim desain ops yang lingkup area kerjanya adalah di desain standardization, kemudian ada capability development, dan juga talent operation. Jadi yang area biru ini adalah areanya tim desain ops. Untuk organization yang di desain standardization itu lingkupnya mulai dari organization, yaitu membantu pengelolaan desain ops dan improvement di area organisasi dan juga desain proses. Kemudian yang kedua ada tools and cadence, ada itu untuk manajemen digital tools, crafting, collaboration, and documentation tool, kemudian workload monitoring, dan juga manage cadence. Jadi kayak irama naik turunnya kerjaan kita seperti itu. Kemudian ada branding dan sosmed. Di sini mendefine dan juga mengelola branding dari tim. Kemudian pengelolaan media sosial juga. Kemudian yang terakhir ada desain sistem. Itu pengelolaan dan pengembangan desain sistem legiannya dari Telkom Design. Untuk selanjutnya di capability development ada design training and education, itu semacam course atau pelatihan yang diberikan untuk talent-talent desain di Telkom Design. Untuk Dektok ini seperti TikTok di tempat kita, jadi sharing session dari penyelenggaranya Telkom Design, baik dari internal maupun eksternal, seperti itu. Yang terakhir ada talent operation. Talent operation di sini mengelola end-to-end journey talent dari proses onboardingnya hingga offboarding, serta training dan juga education, seperti itu. Untuk di bawahnya baru ada tim desainnya, tim desain A, tim desain B, dan juga tim desain C, dan lain sebagainya. Misalkan masih ada banyak tim desain lainnya, seperti itu. Oke, ini materi terakhir dari saya. Mungkin sebelum ditutup ada quote yang saya suka dari Mas Dwi Nawan, co-foundernya Paper Pillar. Boleh saya bacakan? Quote-nya begini, karena UX bukanlah tanggung jawab satu orang, tapi UX merupakan tanggung jawab semua orang di perusahaan tersebut. Seperti itu. UX is a team effort. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang masih kurang. Jika ada yang ada yang salah dalam penyampaiannya, mohon dikoreksi.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.